Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ansori dengan nomor NPM 201446000390 dari kelas A920. Di sini saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo salah satu memimpin doa. Siapa? Oh, Mas Asmat, silakan. Baik, terima kasih kepada Mas Asmat sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak presentasi terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak berangkat? Ayo, siapa yang tidak berangkat pada pagi hari ini? Dicek temannya. Mbak Afifah, Pak. Mbak Afifah, kenapa kok tidak berangkat? Kemarin katanya sakit. Oh, baik. Mari kita doakan supaya Mbak Afifah cepat sembuh. Nah, kok masih pada mesti? Ayo, udah pada sarapan belum nih? Kok masih pada mesti? Sudah, Pak. Sudah. Oh, baik. Bapak punya SB dulu nih. Anak-anak mengikuti Bapak ya. Nah, yuk 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kau masih pada sih? Satu kali lagi ya. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Baik, kelihatannya di sini sudah pada semangat belajar. Nah, ada yang masih ingat? Tidak, kemarin kita mempelajari tentang apa? Ayo. Saya masih ingat, Pak. Ayo apa? Kemarin kita mempelajari tentang ide pokok pada teks. Nah, baik. Kemarin kita mempelajari tentang ide pokok pada teks. Nah, kali ini pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pentingnya air bagi tubuh kita. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pentingnya air bagi tubuh kita. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini supaya anak-anak di sini mengetahui pentingnya air bagi tubuh kita. Nah, di sini ada yang tahu tidak apa itu pentingnya air bagi tubuh kita? Ayo, ada yang tahu tidak? Saya tahu, Pak. Nah, apa? Pentingnya air bagi tubuh kita itu agar mengatur suhu tubuh. Terus melindungi organ-organ penting yang ada di tubuh. Nah, baik, itu sangat betul sekali. Nah, di sini Bapak akan menanyakan materi pentingnya air bagi tubuh kita. Nah, pentingnya air bagi tubuh kita yaitu yang pertama agar organ tubuh bisa bekerja secara maksimal. Yang kedua yaitu menyerap zat-zat yang diperlukan tubuh. Yang ketiga membuang zat-zat sisa yang tidak diperlukan. Yang keempat, minum air putih membantu kelancaran metabolisme tubuh kita. Yang terakhir, sebagian besar tubuh manusia
air. Nah, di sini anak-anak udah pada minum air berapa kali sehari? Ayo, coba Mas Hasan berapa kali? 3 kali. Wah, itu masih kurang Mas Hasan. Nah, supaya tubuh kita menjadi sehat, menjadi kuat, itu kita minumnya minimal 8 gelas garam sehari. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan membagi kelas itu menjadi 6 kelompok. Nah, yuk berhitung dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sudah terbagi semuanya ya di sini. Nah, sekarang selanjutnya yaitu berkumpul dengan, kalau nomor 1 berkumpul dengan nomor 1 di sini, nomor 2 di sini, nomor 3 di sini, dan seterusnya. Nah, selanjutnya Bapak akan menayangkan video. Di sini anak-anak mencatat apa saja ciri yang ada di dalam video tersebut. Baik anak-anak, bisa dipahami? Oke. Manfaat air putih yang belum banyak orang tahu. Air merupakan komponen yang mempengaruhi 60% dari berat tubuh. Setiap sistem dalam tubuh membutuhkan air agar dapat berjalan sesuai fungsi. Berikut beberapa fungsi air pada tubuh. Manfaat air putih yang paling utama adalah penghilang dehidrasi atau kekurangan cairan, sehingga tubuh tidak mengalami gangguan pada fungsi pencernaan dan penyerapan makanan, sirkulasi, ginjal, dan penting dalam mempertahankan suhu tubuh yang normal. Karena jika tubuh kita dehidrasi, maka akan mengakibatkan tubuh kita lemas. Banyak minum air putih sangat efektif untuk membuang dan membersihkan racun yang berada di darah melalui urin dan kap ketika. Banyak minum air putih juga bisa dijadikan obat kencing darah akibat infeksi saluran kemih ringan atau batu saluran kemih yang berukuran kecil. Fungsi otak juga dapat ditingkatkan dengan minum air putih minimal 2 liter dalam 1 hari. Karena air dapat meningkatkan konsentrasi sistem saraf di otak. Air akan membantu transportasi nutrisi dalam tubuh dan juga mengatur suhu tubuh. Kita juga dapat menjaga keseimbangan cairan tubuh dengan minum cukup air, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Air dapat membantu meningkatkan kelancaran sistem peredaran darah pada manusia. Air putih adalah kunci dari kelancaran sistem sekresi dan metabolisme tubuh. Air putih berguna untuk menipiskan zat dalam urin yang berpotensi menjadi penyakit batu ginjal. Dengan minum air putih setelah bangun, maka Anda akan membantu kerja organ ginjal akan tetap berfungsi dengan baik serta meminimalisir risiko terkena gangguan kesehatan seperti batu ginjal dan lain sebagainya. Nah, baik. Ini adalah video pertama. Nah, selanjutnya yaitu ada video yang kedua. Anak-anak catat juga ya. Video yang kedua ini apa? Isinya tentang apa juga? Hampir sama juga kok. Pada tahun 2013, air telah masuk dalam angka kecukupan gizi orang Indonesia. Mengapa air penting? Sebanyak 2/3 juta adalah terdiri dari air yang tersebar di berbagai jaringan tubuh.
dan cairan tubuh, mengatur suhu tubuh, pelarut pada proses pencernaan makanan, media untuk membuang sisa metabolisme, menjadi media transportasi, pelumas dan bantalan sendi. Fungsi ini tidak bisa digantikan karena air tidak diproduksi oleh tubuh. Konsumsi air yang cukup adalah cara agar tubuh terhidrasi dengan baik. Keseimbangan air dalam tubuh. Seluruh tubuh kita mengandung air. Otak, darah, dan ginjal merupakan organ yang paling banyak mengandung air. Air yang kita konsumsi melakukan perjalanan dari mulut ke kerongkongan, lambung, lalu sampai di usus halus. Sebagian besar air akan diserap oleh usus, yang nantinya diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Air yang belum diserap di usus halus akan diserap di usus besar, sedangkan sisanya akan dikeluarkan saat buang air besar. Air yang diserap tubuh akan tersebar ke seluruh bagian tubuh dan ada di dalam tubuh kita selama 10 hari. Di ginjal, air yang berlebih akan dibuang bersama zat-zat sisa dalam bentuk air seni atau urin. Selain melalui urin dan feses, air juga akan dikeluarkan melalui keringat. Pengeluaran keringat bertujuan untuk menyesuaikan suhu tubuh. Beberapa kondisi di mana air akan banyak dikeluarkan melalui keringat, yaitu cuaca panas, saat beraktivitas, dan saat demam. Terakhir, air juga keluar saat membuang nafas, hasil dari proses pernafasan tubuh. Kandungan air dalam tubuh harus cukup, di mana jumlah air yang masuk sama dengan jumlah air yang keluar. Kondisi ini disebut dengan hidrasi sehat. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan air. Kebutuhan cairan individu berbeda-beda, tergantung dari jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, dan aktivitas. Laki-laki memiliki kebutuhan yang lebih banyak karena lebih tingginya massa otot dan aktivitas. Berdasarkan usia, semakin bertambah usia, semakin banyak air yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan karena meningkatnya aktivitas dan ukuran tubuh. Namun pada lansia, kebutuhan air akan menurun. Hal ini karena menurunnya fungsi tubuh termasuk kebutuhan air dan kebutuhan semakin berat dan kita kebutuhan air semakin banyak. Semakin banyak aktivitas, semakin banyak juga kebutuhan air untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang. Kebutuhan air dalam peraturan Menteri Kesehatan dijelaskan tentang kebutuhan zat gizi termasuk juga air menurut usia dan jenis kelamin. Rekomendasi ini tertuang dalam Angka Kecukupan Gizi atau AKG tahun 2019. Jumlah air yang direkomendasikan adalah 16 untuk anak usia 4-6 tahun, 17 untuk anak usia 7-12 tahun, 18 untuk laki-laki dewasa, 17 untuk perempuan dewasa, 18 untuk ibu hamil, 10 untuk ibu menyusui, dan 16 untuk lansia. Jumlah ini tidak termasuk dari air yang dikonsumsi dari makanan, jadi hanya minuman. Waspada dehidrasi. Jika jumlah kebutuhan tubuh akan air tidak cukup, akan terjadi kondisi dehidrasi akan mengurangkan cairan. Hal ini akan berakibat buruk, mulai dari akibat jangka pendek sampai jangka panjang. Kekurangan air jangka pendek dapat menyebabkan mulut kering, mudah mengantuk dan lelah, mudah cemas dan tegang, konsentrasi menurun, dan penurunan daya ingat sesaat. Akibat jangka panjang tubuh yang sering mengalami kekurangan cairan adalah meningkatnya resiko mengalami infeksi saluran kemih dan batu ginjal. Bagaimana agar kita tetap cukup minum setiap harinya? Ini beberapa tipsnya. Mulai dan akhiri harimu dengan minum segelas air. Minumlah sebelum haus. Agar minum air lebih menyenangkan, air putih bisa kita tambahkan perasa alami seperti jus lemon, irisan jeruk, atau daun mint atau daun gula. Siapkan air agar selalu dekat denganmu. Bawa air dalam tas, meja belajar, atau kendaraanmu. Jadi, sudah cukupkah minum air Anda hari ini? Yuk, minum air yang cukup. Nah, baik. Ini video. Nah, ini kan tadi sudah memutar video kan. Selanjutnya anak-anak perwakilan nih dari salah satu kelompok
itu mewakilkan satu orang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang apa yang sudah dijelaskan dalam video tersebut. Ayo salah satu kelompok mana? Oh, baik, dari kelompok 3 ya. Ya, silahkan. Manfaat air dalam tubuh itu dapat menghilangkan dehidrasi supaya tubuh tidak lemas. Yang kedua, meningkatkan fungsi otak. Yang ketiga, membantu peredaran darah. Kekurangan air dapat mengakibatkan seperti yang pertama mulut kering, yang kedua konsentrasi menurun. Sudah. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Rahma. Beri tepuk tangannya. Ya. Baik, selanjutnya di sini Bapak akan membagikan LKPD dan soal. Nah, saya akan membagikan LKPD dan soal untuk masing-masing kelompok ya. Kelompok. Nah, semuanya sudah terbagi. Sekarang dikerjakan soal tersebut. Soal yang sudah ada di LKPD tersebut. Bapak kasih waktu 5 menit. Apakah 5 menit cukup atau tidak? Nah, kurang 10 menit. Ya Kak, 10 menit. Oke, baik. Kalau masih kurang, itu karena soalnya juga lumayan banyak. Jadi Bapak kasih waktu 15 menit dikerjakan dari sekarang. Mengerjakan soal selama 15 menit. Lima belas menit kemudian. Oke, baik, waktu sudah habis. Sekarang salah satu anak mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan tersebut. Bapak, Oke, baik, terima kasih kepada Mbak Rama sudah mempresentasikan hasil jawaban dari LKPD tersebut. Kita beri tepuk tangan. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan mengasih tugas lagi untuk besok pertemuan yang akan datang. Nah, tugasnya yaitu kayak tadi lembar kerja peserta didik. Nah, di sini ada nama. Di sini ditulis nama kelompoknya masing-masing, nama anggota kelompok. Terus kelas berapa? Terus di sini ada petunjuk mengingat minum. Di sini ada petunjuk mengingat minum yaitu yang ada di gambar, yang ada yang mau dikerjakan nanti. Nah, yaitu pentingnya air bagi tubuh kita. Dikatakan bahwa kita harus minum air putih dalam jumlah yang cukup supaya tidak apa? Ada yang tahu tidak? Supaya tidak apa? tidak dehidrasi Pak. Nah, betul sekali, supaya tidak dehidrasi. Seperti kalau kita melakukan olahraga seperti olahraga lari pagi, senam, main sepak bola dan lain-lain, itu kita harus mempersiapkan air yang secukupnya atau bahkan lebih baik. Nah, supaya tidak dehidrasi. Nah, namun terkadang kita lupa sudah berapa banyak minum air putih yang kita konsumsi hari ini. Untuk membantu kalian mengingatnya, nah di sini ada proyek tugas yaitu pengingat minum. Nah, di sini anak-anak mempersiapkan alat-alat dan bahannya. Yaitu yang pertama ada kertas karton kira-kira 1
dalam ukuran A4. Kertas karton itu ukurannya agak tebal. Yang kedua yaitu alat tulis. Alat tulis itu ada pulpen, terus spidol juga boleh, pensil, penghapus dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu alat pewarna. Alat pewarna seperti spidol berwarna biru itu untuk mewarnai supaya membedakan antara warna satu dengan warna yang lain. Yang keempat yaitu gunting atau pisau potong. Nah, di sini anak-anak akan menyiapkan gunting atau pisau untuk memotong kertas tersebut. Yang terakhir yaitu selotip. Selotip itu perekat atau lem juga boleh. Nah, selanjutnya yaitu kertas kosong seperti ini. Buatlah kertas karton menjadi dua bagian A dan B. Nah, di sini dibelah menjadi dua, bukan dibelah, digaris boleh. Nah, yang kedua yaitu buatlah garis pada kertas A dengan jarak 1 cm. Tuliskan angka 0 sampai 8. Nah, di sini digaris jaraknya 1 cm. Nah, di sini dituliskan angka 0 sampai 8. Jadi di sini angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya gunakanlah atau guntinglah kertas A dan B sesuai garis putus-putus. Nah, kan tadi udah digaris. Nah, di garisnya itu dipotong di setiap garisnya. Selanjutnya warnai kertas B menggunakan cat warna kesukaan kalian. Nah, di sini kan tadi udah menyiapkan warna ya, seperti spidol boleh. Nah, nanti kertas yang kedua itu di spidol diwarnai supaya membedakan antara warna kertas satu dengan warna kertas yang kedua. Selanjutnya potong sisi kertas B menjadi 3 bagian seperti contoh di atas. Nah, potonglah sisi kertas B menjadi 3 bagian seperti yang ada di layar tersebut. Nah, kalau sudah dipotong, kan tadi kertas yang A dan dipotong-potong tuh yang digaris. Nah, nanti kertas B tinggal dimasukkan dalam kertas A. Selanjutnya yaitu rekatkan bagian terputus pada kertas B dengan seperti ini. Tujuannya apa itu? Ada yang tahu tidak? Kita menggambar atau membuat media seperti itu. Ada yang tahu tidak? Saya tahu, Pak. Pak, juga. Supaya kita ingat kalau sehari itu minum berapa gelas. Gelas nanti 1, kalau 2 gelas nanti kertas yang kecil tadi dinaikkan, betul tidak, Pak? Betul sekali. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu kalau kita minum sehari baru minum sekali, terus minum lagi menjadi 2 gelas kan. Nah, itu tinggal naikkan, terus 3 gelas kita naikkan ke nomor 3 dan seterusnya. Itu kalau lebih baik itu dalam sehari itu kita minumnya 8 gelas sehari atau bahkan lebih juga bulan sekali. Nah, oke, baik, itu tugas untuk pertemuan minggu depan. Nah, kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini, ada yang mau menyimpulkan tidak, atau ada yang tahu kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini apa? Saya tahu, Pak. Oh ya, apa? Pentingnya air bagi tubuh kita itu bisa mengatur suhu tubuh, terus bisa melindungi organ-organ penting yang ada di dalam tubuh kita. Nah, betul sekali. Kita tadi sudah membahas tentang
Nah, oke baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang mau ditanyakan lagi tidak terkait pentingnya air begitu kita atau materi-materi yang sudah kita pelajari tadi? Saya mau tanya Pak, Apa coba? tugasnya itu satu kelompok membuatnya satu atau per orang satu Pak? Itu per kelompok satu saja. Jadi nanti ditulis namanya di belakangnya juga boleh. Itu satu kelompok membuatnya cuma satu saja. Ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Berarti dikumpulkan minggu depan ya Pak? Ya, betul sekali, dikumpulkannya minggu depan. Ya, ada yang tanya lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada yang tanya, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih